Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Indonesia adalah salah satu negara paling kaya di dunia yang mau tidak mau memang mengundang banyak sekali kekuatan yang ingin menguasai sumber daya alamnya. Indonesia memang telah mengalami pil pahit karena dulu di era-era penjajahan selama 3 abad lamanya pernah dikuasai oleh negara-negara barat. Sebut saja Inggris, Portugis, Belanda pernah bercokol di bumi pertiwi, mencuri kekayaan alam Indonesia dan dibawa lari ke negara-negara mereka masing-masing. Tapi rupanya waktu 3 abad ini belum cukup untuk menghabiskan sumber daya alam Indonesia. Bahkan dalam pernyataan Presiden Joko Widodo kemarin di saat peresmian smelter PT Freeport menyebutkan bahwa Indonesia saat ingin mengakuisisi Freeport mendapatkan banyak sekali ancaman-ancaman, bahkan hingga penggulingan. Informasi ini teman-teman didapat langsung dari Presiden Joko Widodo. Jadi bukan sebuah informasi hoax atau informasi yang mengada-ngada. Karena informasi ini diutarakan langsung oleh Presiden Joko Widodo yang mengatakan Presiden saat ingin mengakuisisi Freeport mendapatkan ancaman informasi dari para menteri-menterinya bahwa Amerika marah, bahwa Amerika bisa saja menggulingkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Karena Freeport sendiri sudah 55 tahun beroperasi, nggak pernah mau membangun yang namanya smelter. Karena yang di sana itu bukan hanya tembaga, ada barang yang lain yang harganya lebih tinggi, yaitu emas. Nah, nanti kita punya smelter sendiri di Gresik, tahu kita berapa ton emas setiap tahun yang hilang dari tanah air Indonesia selama 50-an tahun. Perkiraan saya per tahun mungkin 40-50 ton. Baru perkiraan, nebak-nebak. Tapi nanti kalau sudah berproduksi baru kita tahu betul, oh ternyata ada emasnya sekian ton per tahun. Kan waktu akan mengambil Freeport saja, banyak yang membisiki kepada saya, Pak, hati-hati, Papua bisa lepas. Pak, hati-hati, Bapak bisa digulingkan. Pak, hati-hati. Jadi hilirisasi ini bukan barang yang gampang. Karena Freeport sendiri sudah 55 tahun beroperasi, nggak pernah mau membangun yang namanya smelter. Tapi bukan Pak Jokowi namanya kalau langsung mundur, kalau langsung menyerah. Pak Jokowi malah terus gas hingga informasinya teman-teman akan kembali menambah saham Indonesia di Freeport yang saat ini 51% menjadi 61%. Dan negosiasi ini memang sangat alot karena ya Amerika juga tak ingin melepaskan Freeport begitu saja. Dan informasinya teman-teman, ini Amerika telah menyusun sebuah rencana untuk mengganggu jalannya pemerintahan Pak Jokowi dan juga penerusnya, suksesornya yaitu presiden selanjutnya yaitu Prabowo Subianto. Jangan sampai teman-teman kita merasa bahwa Indonesia ini aman-aman saja, Indonesia ini tentram-tentram saja. Karena saat kita lengah, saat kita merasa Indonesia tidak mempunyai musuh, mereka sudah siap untuk menyerang Indonesia, baik secara ekonomi, baik secara politik, bahkan secara militer. Dan hari ini teman-teman kita juga bakal sama-sama menyaksikan, mendengarkan pernyataan dari Prabowo Subianto yang mengatakan banyak sekali teman-teman para pengkhianat-pengkhianat antek-antek barat yang bersiap untuk mengganggu pemerintahan Indonesia, bahkan ingin menghancurkan pemerintahan Pak Prabowo. Informasi ini teman-teman kita ambil dari salah satu pernyataan Pak Prabowo di kanal YouTube merdeka.com yang berjudul Dunia Sedang Tak Baik-Baik Saja. Prabowo janji lawan kecurangan saat dirinya menjadi presiden. Kita bakal simak dulu teman-teman ini videonya. Marilah kita bersatu. Jangan mau dihasut, jangan mau dipecah belah. Waalaikumsalam. Hanya dengan persatuan di antara kita akan hadapi semua tantangan dan ancaman yang mungkin kita hadapi bersama. Saudara-saudara sekalian, seluruh dunia dalam keadaan penuh ketegangan, ketidakpastian. Di mana-mana terjadi perang, di mana-mana terjadi penindasan terhadap kaum yang lemah, di mana-mana terjadi perebutan hegemoni, perebutan sumber daya. Untuk itu,
Semakin penting kita bersatu. Semakin penting kita tidak dihasut dan tidak dipecah belah oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Mari kita bersatu, mari kita rapatkan barisan. Bersama-sama kita raih kemakmuran dan kesejahteraan. Kita hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih untuk Presiden terpilih kita, Bapak Prabowo Subianto, yang telah berkomitmen ingin memberantas korupsi, ingin memberantas ketidakadilan, dan juga menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah takut dengan negara manapun yang ingin mencoba menginvasi Indonesia. Pak Prabowo di sini terang-terangan teman-teman mengungkit bahwa dunia saat ini tidak baik-baik saja. Dunia saat ini tengah terjadi perang. Perang di mana-mana kita lihat teman-teman. Di Eropa ada Rusia melawan Ukraina yang dibantu oleh NATO. Terus kita geser ke Afrika, terjadi juga banyak sekali perang teman-teman. Kita geser ke Timur Tengah, ada juga perang Israel dan juga Palestina. Kita bahkan geser teman-teman ke Asia Tenggara, di mana di Asia Tenggara, di ASEAN ternyata Myanmar juga masih terlibat perang saudara. Bahkan teman-teman di Asia, China juga Taiwan sedang tegang tengahnya untuk berperang. Jadi hampir di semua teman-teman, di semua benua terjadi ketegangan politik, terjadi peperangan. Jadi tinggal tunggu waktu saja ini perang dunia ketiga meletus. Karena perebutan sumber daya alam, mungkin sekarang masih malu-malu negara-negara itu untuk mengungkapkan keinginannya menguasai sumber daya alam yang ada di negara lain. Tapi saat sumber daya alam ini semakin menipis, saat nanti minyak bumi semakin menipis, batu bara semakin menipis, emas juga semakin menipis, mau tidak mau kekuatan militer harus digunakan untuk mengambil sumber daya dari negara lain. Dan itu memang sudah pasti terjadi teman-teman. Perang dunia ketiga sudah pasti terjadi. Hanya saja saya tidak tahu kapan waktunya dan tentu tidak berharap kita mengalami perang dunia ketiga, kengerian perang dunia ketiga saat makan saja susah. Saat ya teman-teman, dunia berlomba-lomba untuk menjadi negara paling terakhir yang menguasai sumber daya alam dunia. Jadi teman-teman, saya rasa Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto mempunyai tantangan yang sangat berat untuk bisa menjaga keamanan NKRI, mengawal Indonesia untuk tetap menjadi negara adidaya, negara maju yang sudah diprediksi pada 2040 atau 2045 Indonesia bakal menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat, bahkan teman-teman bisa menjadi big three di dunia ini. Ya mungkin itu saja teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.